izin minta sama Wanita Persatuan PIKES pada hari ini segera dimulai. Acara pertama menyanyikan Man Dharma Wanita. Berdiri. Ibu dipersilakan berdiri. Bersatu padu ikut berjuang wujudkan masyarakat adil dan mampu sentosa secara merata, melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya, tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya, ikut serta mempersembahkan dharma baktinya kepada bangsa, tingkatkan sumber daya insan, lindungi dan hormati hak asasinya, melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri, tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya, tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya. Ibu dipersilakan berdua. Sambutan Ketua Dharma Wanita PIKES. Kepada ibu yang mewakili, kami persilakan. Baiklah, karena beliau tidak hadir, saya juga senang untuk mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid yang dapat hadir pada hari ini, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Sumbawa, yang saya hormati, saya banggakan dan panutan saya, Ibu narasumber, Ibu Serliwan Yuni SE, seluruh anggota Dharma Wanita Dinas Kesehatan Sumbawa yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pertemuan pada sore hari ini dalam rangka mengikuti pertemuan rutin yang akan dirangkaikan dengan sharing session public speaking dengan tema tips meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan bagi kita dan telah membawa rahmat bagi sekalian. Ini yang saya hormati. Sebelum saya mengawali sambutan saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena baru pertama kali saya mengikuti pertemuan di sini sebagai anggota baru. Jadi nama saya Ibu Eni Nuraini Abdul Munir. Suami saya dulunya bekerja di RSUD Sumbawa dan pada awal Januari tahun ini diberikan tugas baru untuk menjadi Kepala Bidang Kesmas di Dinas Kesehatan Sumbawa. Saya sendiri bekerja sebagai perawat di RSUD Sumbawa. Jadi saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Ketua, salam hormat dan permohonan maaf pada ibu-ibu karena pada sore hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan saat ini sedang sakit di Mataram. Mari kita
kita bersama-sama memanjatkan doa untuk beliau supaya beliau cepat sembuh dan tetap stabil kondisinya di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang telah hadir di acara pertemuan hari ini. Dan terima kasih saya tak terhingga kepada ibu narasumber yang sebagaimana kita ketahui beliau tentunya sangat sibuk, namun dengan kerendahan hatinya beliau meluangkan waktu untuk kita di sini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan beribu kemuliaan. Dan juga saya berterima kasih pada segenap pihak yang telah membantu memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu juga yang di luar anggota dan wanita yang telah hadir. Semoga nanti acara ini bermanfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai aparatur sipil negara, kita diwajibkan untuk menjadi pendamping suami yang dapat mendukung karir suami kita. Salah satu cara bagaimana cara kita mendukung karir suami kita, yaitu dengan aktif sebagai anggota dalam wanita. Selain itu, kita sebagai istri ASN setiap waktu harus berusaha meningkatkan kualitas diri kita agar kita dapat berkiprah di dalam masyarakat, mampu memberikan kontribusi, pemikiran, gagasan, serta pandangan terhadap pembangunan negara yang kita cintai ini. Atas dasar itulah sebagai langkah awal, kami menginisiasi untuk mengadakan pertemuan sore ini yang dirangkaikan dengan seri session public speaking. Semoga apa yang akan kita lakukan sore ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, mengakhiri sambutan saya mengajak para pengurus dan semua anggota dan wanita persatuan untuk bersama-sama mendukung suami kita yang bekerja di Dinas Kesehatan ini dan mengharumkan nama Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Sumbawa ini. Mari kita bersama-sama, karena kalau bukan kita siapa lagi? Karir suami kita akan dilihat bila kita juga ikut aktif di dalam organisasi Dharma Wanita ini. Insya Allah, Allah itu tidak ada yang lolos dari pengamatan Allah, jadi semuanya akan dibalas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sharing session public speaking dengan tema tips meningkatkan rasa percaya diri berbicara di depan umum yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Sri Wahyuni SD, Kasih Peningkatan Kualitas Keluarga DP2 KB P3A Sumbawa. Kepada Ibu disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, yang saya hormati, di sini sudah hadir Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, begitu juga dengan karyawati juga ya. Kemudian ibu-ibu pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan, singkatnya hadirin yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Luar biasa sekali ya, saya berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Terlebih lagi keluarga saya, Ibu Hadirin Nuraniya, beliau yang telah menginisiasi untuk diadakannya sharing public speaking. Saya berada di sini bukan dalam artian saya lebih hebat, lebih jago dari ibu dia. Jadi kita di sini sharing ya, berbagi pengalaman. Kemudian sebelumnya ya, saya ingin memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh MC, nama saya Sri Wahyuni. Saya bekerja di salah satu dinas di Kabupaten Sumbawa, yaitu, dan alhamdulillah kebetulan saya dipercayakan di salah satu bidang. Dan saat ini yang sebelumnya saya menjabat sebagai kepala seksi peningkatan kualitas keluarga. Tapi karena ada jabatan fungsional, jadi saya sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana pada DP2 KB P3A. Yang sebelumnya mungkin ibu-ibu sudah kita saling kenal ya ibu ya.
Ya, sebelumnya saya di bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Ya, sebelumnya ya, kalau kita berbicara mengenai public speaking, di situ ada tips meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan publik. Nah, sebelum kita melangkah ke materi kita public speaking, tentunya mungkin untuk biar kita relax, nggak usah terlalu tegang ya ibu ya. Langsung kita praktek ini sambil kita materi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita selama ini ya. Sudah, mungkin kita awali segala sesuatu dengan kita berdoa. Kita berdoa dulu. Mari berdoa yang lain. Selesai. Tarik nafas dulu Bu, biar relax ya. Tarik nafas selama 3 detik ya, sesuai dengan semampu kita saja. Ayo, kita mulai. Tarik nafas dulu. Selesai. Itu dilakukan 3 kali ya, berturut-turut selama 3 detik, 3 detik, 3 detik. Semampu kita. Nah, baiklah Ibu, langsung saja kita melangkah ke materi kita, yaitu public speaking dengan tema tips meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan publik. Harus kita ketahui dulu apa sih public speaking itu. Nah, ya, public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan berupa oral atau lisan, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadap pendengar dalam jumlah yang relatif kontinu. Alangkah baiknya saya dan Bapak berdiri Bu. Bapak berdiri ya. Kalau seandainya saya nanti ada mungkin saya campur dengan bahasa Sumbawa, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi yang saya rasa orang-orang di sini kan, yang hadir di sini kan ibu-ibu dan semua juga kan, ya alhamdulillah. Jadi tadi public speaking pengertiannya ya, kemampuan kita berbicara di depan umum. Jadi untuk menunjukkan rasa percaya diri kita. Jadi posisi duduk kita itu juga akan menunjukkan salah satu ya kepercayaan diri. Kemudian di sini ada tujuan public speaking, menyampaikan motivasi, menginformasikan sesuatu, menghibur audiens, mempengaruhi audiens. Jadi di sini menyampaikan motivasi itu kata-kata yang biasa ya. Ketika kita menyampaikan dengan teknik public speaking yang tepat dan benar, ya tentunya akan merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari ya, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, biasanya hal ini sering Anda jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Kemudian selanjutnya menginformasikan sesuatu. Jadi di sini menyampaikan suatu informasi kepada halayak umum yang merupakan tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, kemudian berita terkini, sehingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Kemudian kita lanjut ke menghibur audiens. Jadi disadari atau tidak ya, kemudian yang biasanya kita lihat ya, yang pelawak-pelawak di televisi ya, misalnya ada stand up comedy ya, itu mereka menggunakan cara bagaimana bisa menghibur audiens. Jadi mereka berbicara di depan publik itu kan, di depan umum, halayak umum kan, tentunya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang mereka miliki ya, tentunya wawasan-wawasan yang sangat luas sekali. Bagaimana cara mereka untuk menghibur daripada audiens yang ada di hadapan mereka. Kemudian mempengaruhi audiens. Selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Ya, kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan. Umumnya, tujuan yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Misalnya dengan ada grand opening di salah satu pabrik motor ya, Honda atau seperti semacamnya ya. Jadi mereka dengan mempromosikan sesuatu tentunya dengan bagaimana mereka caranya mempengaruhi audiens sehingga audiens itu akan tertarik nantinya dengan produk-produk yang kita tampilkan. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah manfaat public speaking.
Pertama, meningkatkan pengetahuan, kemudian kepercayaan diri yang meningkat, mudah bergaul, bisa menyampaikan ide dengan lancar, terus modal berbisnis. Di sini sudah ada definisinya. Meningkatkan pengetahuan ya dengan menjalin komunikasi ke banyak orang. Kemudian public speaker bisa memperoleh insight baru dari lawan bicara. Skill ini juga dapat sebagai alat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami banyak di audiens. Nah, kemudian di sini kepercayaan diri yang meningkat. Berbicara di depan halayak umum dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, hal tersebut akan sangat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari atau maupun saat berada di dunia kerja. Kemudian mudah bergaul. Manfaat lain juga bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Seorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar komunikasi dapat terus berjalan. Lawan bicara akan merasa nyaman ketika berbicara dengan Anda. Tentunya Anda akan mendapat circle yang lebih luas karena mudah bergaul pada orang baru. Kemudian di sini Anda bisa menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di publik merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pikiran Anda. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa hebat pemikiran yang Anda miliki bila itu hanya tersimpan dan tidak pernah disampaikan di hadapan umum. Nah, selanjutnya modal berbisnis. Kemampuan berbicara di depan halayak umum juga merupakan modal utama bagi seorang pebisnis, terutama dalam melakukan pemasaran. Contohnya bagi seorang pemilik usaha, ia perlu mengenalkan produknya ke pasar konsumen hingga investor. Tentu perlu penyampaian yang sesuai sehingga pelanggan yakin terhadap bisnis Anda. Selanjutnya, nah, seberapa besar bakat Anda untuk bisa berbicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam retorika, artinya dalam seni menyampaikan segala sesuatu di depan publik ya, hanya karena telah memiliki bakat. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Selanjutnya, nah di sini ada faktor pembentuk speaker. Lahir, bakat, mungkin ibu-ibu ada yang berbakat, mempunyai bakat untuk menjadi public speaker, ya, tidak menutup kemungkinan. Kemudian faktor lingkungan, mungkin ada di antara kita yang luar biasa, jadi kita bisa termotivasi untuk bisa lebih ya, untuk kita bisa seperti mereka, bisa kita explore apa yang ada di diri kita, sehingga menjadi seorang public speaker yang handal. Kemudian latihan, tentunya dari dua itu tidak mungkin bisa terlaksana, tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar, tidak mungkin bisa menjadi public speaker yang handal dan baik tanpa ada latihan, berlatih terus. Lanjut. Kemudian di sini ada masalah dalam public speaking, ada nervous. Nah, seperti yang kita saksikan tadi, luar biasa ya, nervous, kecemasan ya. Ya wajar lah, siapa saja pasti ada rasa nervous. Jangankan ibu ya, kita yang mungkin ya dibilang kan sih dalam arti kita anggap diri bahwa kita sering tampil atau kandidasi, kita aja yang tetap ada nervous ya, walaupun agak sedikit nervous ya. Tapi karena kalau bisa karena biasa ya, tergantung dari jam terbangnya, pengalamannya, sehingga nervous itu bisa terkikis habis bahkan, insya Allah. Kemudian di sini ada teknik public speaking dan penguasaan materi. Tentunya teknik public speaking itu banyak sekali, di sini nanti akan kita jelaskan mengenai teknik public speaking. Di situ ada percaya diri, mindset yang benar, kemudian relax, kemudian ekspresi wajah kita, kemudian artikulasi berbicara juga harus jelas. Kemudian nanti ada bahasa tubuh kita bagaimana, kemudian dari performa kita bagaimana, apakah sudah pantas kita berbusana sesuai dengan situasi dan kondisi dan sesuai dengan tema acara yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian ada terakhir nanti tetap ada latihan ya, luar biasa. Kemudian di sini juga ada penguasaan materi. Jadi sebelum tampil itu harusnya materi ini sudah dikuasai. Ini contohnya tadi Bu ya. Ketika disuruh diminta untuk jadi MC kan, karena mungkin belum dilihat ya Bu ya, atau mendadak ya Bu ya, jadi otomatis
otomatis itu masalah dalam public speaking. Tapi tidak apa-apa, ini kita perlahan biar kita terbiasa ya. Ya lanjut. Jadi harus perluasan materi betul-betul kita kuasai. Tapi sebetulnya kalau menurut saya ya, untuk kita sesama organisasi wanita harus semua dapat giliran nantinya Bu ya aja. Jadi tidak saja Setelah ini setelah inilah lalu Ibu Erna, kemudian ibu-ibu yang lain luar biasa. Tapi saya yakin bahwa ibu-ibu berbakat semua luar biasa. Kemudian nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Gejala-gejala yang tertekan tentu detak jantung semakin cepat. Iya enggak? Iya. Kemudian lutut gemetar. Aduh, gimana sih? Gimana sih nanti kalau pada saat saya membawakan suatu acara atau menjadi penceramah atau pidato atau segala macam, kayak tadi ibu kan memberikan sambutan. Kalau saya lihat tadi dia sudah terbiasa. Jadi saya rasa untuk gejala-gejala tertekan itu tidak ada di beliau karena sudah biasa. Kemudian berkeringat, berkeringat, ibu ya, berkeringat ya. Atau karena AC-nya bagaimana dingin sekali ya. Kemudian di sini ada suara bergetar. Tadi ada saya dengar tadi ibu suara bergetar. Nah, untuk menghindari itu Bu, mungkin kita bisa coba ya untuk latih vokal. A, I, U, E, O. Ulang lagi. A, I, U, E, O. Ulang lagi. Diolah. A, I, U, E, O. Jadi kita latih, paham kita latih. Kemudian untuk vokal juga biar bisa bagus nantinya keluar. Jadi nggak ada rasa bergetar. Kemudian pusing, kejang perut, mual. Kan ada biasa tahu ketika tampil aja. Nanti siapa balik kamar mandi. balik kamar mandi. Sampai kamar mandi pun saya campur. Tapi kan ada dia bawa cara saya. Bagaimana Pak kamar mandi? Di bangun kuda dari nana kan biasa diambil dari nana ya sampai ada di keringan. Ingatkan mesti heran. Malu sedikit tidak mungkin pertama kali dia ngantar tapi dia minta luar biasa. Malu tidak luar biasa. Kemudian mata berair lupa materi. Nah, sebelum vokal itu tampil, baca seria materi dia akan disampaikan. Baca, untuk pelajari dan lain-lain. Lanjut. Nah, penyebab kecemasan. Pengalaman pertama. Ibu, pengalaman pertama tadi ya? Nah kan? Sudah luar biasa kita nih. Pengalaman pertama sudah begini. Apalagi sudah terus menerus. Luar biasa, saya selalu bangga. Kemudian suasana baru. Nah, suasana baru juga akan menjadi penyebab dari kecemasan. Kemudian merasa menjadi pusat perhatian. Bukan diperhatikan deh. Jadi aku pakai bulu mata, aku pakai ini, aku pakai itu, kan akan menjadi pusat perhatian. Ya jelaslah, karena kita berdiri di depan, terus dilihat sama orang banyak, otomatis jadi pusat perhatian. Tapi itu karena was-was, itu makanya disebut penyebab kecemasan itu. Was-was akan tampil, apakah berhasil apa tidak? Kan itu kecemasannya. Kemudian merasa berbeda, tidak percaya diri. Meluk dengan yakin, meluk yakin. Dan ini seria macam ayu, seria mengambil kaki itu tahu deh ya bawa cara. Hanya merasa berbeda tidak percaya diri. Karena apa dia akan yang sampaikan mungkin misalkan sesuai harapannya. Terus perasaan tidak siap tampil. Jadi secara keseluruhan dia terangkum kita seria dalamnya. Nah, rasa percaya diri tak kurang penyebab kecemasan. Lama saya tentang rasa percaya diri. Lanjut, bagaimana cara mengatasinya? Mempersiapkan dan melakukan latihan. Kita baik makan pun kita baik ketika kadar upacara pasti ada gladi bersih, gladi kotor, tetap ya. Untuk apa? Tuh hindari kesalahan-kesalahan dia akan terjadi. Dia.
kemudian persiapan segala macam, mencari pengalaman. Nah, deta-deta ibu tade pengalaman di luar biasa deta. Nah, sia teranggapan bahwa kan kata sila sia bisa untuk jadi bawa acara kan, anggapan siap pikiran sia negatif loh, buang pikiran negatif itu. Mari sama-sama kita semangat untuk menjadi yang terdepan. Lalu tahu, lalu pikiran positif, mencari pengalaman belajar. Dia bisa menanamkan, saya mau kembali bawa acara, wah nanti luar biasa dan guna. Terus melakukan kegiatan fisik sebenarnya yang tentang awal kami baru terdiri, terus kita latihan fisik. Sebenarnya di sini bisa sih, cuma agak sedikit ya. Maaf. Tidak apa-apa, latihan fisik. Mungkin kita berdiri sebentar. Boleh lah. Ya, untuk meregangkan otot kita. Ya. Sudah Bu? Mungkin dilihat kesiapan dari baju segala macam, dari jilbab segala macam, kepalanya dikasih ini diregangkan. Nah, terus di mulutnya untuk berlatih deh tahan takutnya masih gampang, jadi akan disampaikan di muka. Terus kembali mungkin baru hadap yang saya hadap sana sih. Bagaimana? Kira-kira relax enggak? Nah, kalau dia makan bisa olahraga segala macam, sebelum tampil usahakannya kita rahang-rahang kita latih ya, ada grogi nanti untuk segala sesuatu. Kemudian silakan dulu. Sebenarnya banyak juga kegiatan fisik kita lakukan, ya segitu saja ya, karena waktu ya. Kemudian menganggap demam panggung adalah wajar. Nah, seperti itu tadi ya, demam panggung, grogi, nervous, kan otomatis lari ke demam panggung. Jadi mengatur pikir, udah ya kan, kan saya mana, kamu gemetar di lutut, saya gue ke saya diri, ada yang menimbulkan kecemasan, gimana? Wajar sih, saya. Jangankan yang pemula, yang sering tampil saja sudah seperti itu ya, tapi kita anggap wajar saja. Ayo lanjut. Bagaimana cara meraih percaya diri? Lepaskan rasa sesal. Nah, di sini berupa hal-hal yang membuat kita menyesal di masa lalu. Mungkin pernah lupa membawa sesuatu, kurang mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk presentasi. Misalkan titik contohan ikut ulangan atau ikut ujian kenaikan pangkat, ujian apa saja. Misal kita ikut tes, kalian baru lulus, mau sesali lunan. Jadi kita perlu mengerti terikut, perlu mengotak bahwa kita tepis semua hal-hal negatif yang akan memperburuk keadaan kita. Selanjutnya, gambarkan diri yang positif. Harus berpikir positif bahwa kita akan mendapat respon yang baik dari audiens kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan gagal. Maka tubuh dan hal yang kita lakukan cenderung membuat diri kita gagal. Lain seandainya dalam arti pastinya gagal ya menjadi presentasi atau gagal jadi pembawa acara. Otomatis mau gagal, dia bukan dulu rasanya dulu. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis dengan keadaan. Jangan takut gagal, sama sih bahwa kata-kata positif dan tetap ada kaitan sebenarnya. Nah, bahwa kita telah mencoba semaksimal mungkin yang kita bisa. Tentunya tidak ada yang bisa kita sesali. Kita ambil hikmahnya, jadikan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Anggap saja bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, terus penampilan yang maksimal.
Nah, penampilan yang maksimal nih loh. Mungkin segala sesuatu kita persiapkan, bisa tuh menjadi seorang pembawa acara, bisa apa jadi tema penampilan, bina musrea. Jadi usahakan ketika kita membawakan suatu acara, bina yang serata dalam bentuk ode, memang tuh harus ria tahu. Jadi itu artinya kita sudah siap. Ketika mau tampil sudah siap, betul-betul siap. Kemudian dari kostum kita sesuaikan dengan acaranya apa, kita sesuaikan. Lamun geram penampilan, coba kita kali ini. Dan lengkap setrika, lamun kalian lalu pengacara. Udah tuh semangat ke saya, betul-betul dari Israel nanti. Tapi yang enggak gerak, percaya diri pede benar. Bila perlu disuruh tuh, pokoknya penangkan, asli, dan nyangkan, pede lu. Mana ini suruh bawa acara, suruh mudah-mudahan kan gerak penampilan gua beli penampilan maksimal sampai kali persiapan materi, kemudian kostum kita, kemudian ekspresi wajah kita juga tampil maksimal dengan jadi harus senyum nih gue kalau mantung sebenarnya kan harus saya buka masker Ini kan praktek. oke kemudian mengingat semua sukses masa lalu. Nah, detan hal positif di luar biasa detan. Kabudah gua seringan karena mengingat semua sukses di masa lalu. Arti ini katu baru tampil bisa nangkang misal pada saat pimpinan ketika ada acara, lemah totang ya, lemah totang. Jadi yang tampil harus lebih bawa kita buat. Nah, bersyukur benar suatu kebanggaan ya. Baru tampil pada saat datang kunjungan Kapolda, bisa datang kunjungan Danrem, atau pas datang ketua dan wanita bisa kalau bawa acara jadi tampil bisa luar biasa. Jadi ada energi positif pada diri kita sendiri. Lanjut. Nah, teknik public speaking ada variasi suara, kemudian ekspresi wajah seperti yang saya sampaikan tadi, ada kontak mata, eye contact, kemudian bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kan biasa tahu nih. Ada estama lima dalam kantong, kemudian pokok macam-macam. Kali terus ada sih ada menurut dan demais istiqat padahal penuh ada perlu ya sampaikan yang walaupun tidak disampaikan secara langsung dengan bahasa tubuh juga bisa kita tersampaikan apa yang kita inginkan. Kemudian ekspresi wajah, usahakan senyumnya itu ya. Lah bisa terjadi nah lu artinya senyum bisa dilempar senyum putih. Nah, dilempar senyum putih saya datang. Jadi nih ketika yang senyum harusnya otomatis ya senyum ke saya tak? Jadi ada interaksi antara audiens dengan public speaker itu. Kemudian variasi suara. Untuk variasi suara tadi noroa datar lalu, noroa tinggi lalu, jadi tepang jangka. Lamin suara sejai karena mungkin ini mic ya, mic ini wajah. Ajarin awak buat saya. Nah, untuk ya ini maklum lamin kenang mic ini beda, explore lamin vokal tetap beda. Kenang mic bukan kenang mic. Yang tetap saya merasa sih malah terbiasa. Kemudian bahasa tubuh tadi sudah lanjut. Nah, variasi suara sudah saya jelaskan sedikit tadi. Di sini ada bagian kekerasan suara. Kemudian jangan berbicara dengan nada datar. Bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak rasa ya bau ditarik krim audiens kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada rasa. Coba saya bandingkan hari ini. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tergantung dari momennya. Beda. Kemudian jangan berbicara dengan nada datar. Kecepatan bicara dan artikulasi. Nah, aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi. Kemudian bicara lambat memberikan penekanan, memberikan jeda, memberi penekanan. Biasa sih ketika tuh bekeranti, lamun kurang jelas nih kira-kira ada di perhatian tahu kita. Tidak ada kan?
Tapi kalau kita jelas, artikulasi jelas, kita berbicara, kemudian ada hal-hal yang kita tekankan di situ. Misal tuh Ibu Haja Elinor Aini telah mendapatkan predikat juara 1 pada tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Kan ada itu penekanan-penekanan di situ. Bisa gitu. Kan otomatis kan, wow, luar biasa prestasi membanggakan kan. Nah, nanti ada dalam otak tahu. Jadi sehingga apa itu saat iring kita pasti nyampe ke audiens. Lanjut. Ekspresi wajah Kang Sebelita jika berbicara pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Misal, kita mengikat berhenti, hanya aku siapa ya? Assalamualaikum. Kata lupa. Ketakut. Terus, assalamualaikum. Kan beda. Tapi kalau ketika kita berbicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke kanan, 3 detik ke tengah, 3 detik ke kanan, 3 detik ke kiri. Tapi bukan secara mati. Ada cara, ada etika. Ya lanjut, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasa tahu ada apa-apa. Hanya semata. Kan ada nanti ketika kami tampil panggung ada misal sesuatu ada terjadi penuh sih, bahkan jadi perhatian tahu di kita. Justru kita yang menghidupkan suasana, kita jadi baru sesukses saja kita. Jadi memang itu terbawa-bawaan keadaan. Biasakan tersenyum. Lanjut. Bahasa tubuh sudah tadi. Dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Memang, tapi ada pang. Bisa kalau jadi yang tak saya dalam arti narasumber belum hanya data sharing ini tentang public speaking, jadi alangkah lebih nyaman terasa saya berdiri. Jadi semua bisa tertuju. Kemudian ketika saya duduk, nah arang diri katakan yang sambutan itu sudah masalah. Jadi ada acara duduk kan ada acara berdiri untuk ada march segala macam masalah. Tapi ketika kita menjelaskan sesuatu tidak apa kita berdiri. Sekarang kan ada ini proyektor segala macam, tentu harus lebih bagus berdiri. Kemudian berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Zeta kemana sih bawa acara? Awalnya malam. Kira yang kan nyaman kok kan? Untuk membawa diri semangat di apa ya? Malam kenapa pergi Belum nyaman ya. Tapi usahakan ketika kita menjadi public speaker, pengangkang itu kemana ngangkang nih? Besok pakai sensor, ada mampir dan ada panggung. Itu kan mic sudah diatur, standing mic sudah berdiri, otomatis kita berdiri di sini. Jadi hindari. Ya lanjut. Nah, penutup. Nanti kami tutup data. Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking, termasuk ibu-ibu di sini ya. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatih. Lalu itu berlatih, ibu mana menyangka teori segala macam. Akan baru. Kami suka semiasa diri tapi bisa tu tampil. Terus kasa lingkungan RT karang guru tak pasti dengan ibu yang mungkin ngaruh ibu R bisa ibu cara wawancara kan biasa atau senang nanti saya yang kedua tuh nanti saya untuk yang sambutan sepatah 2 kata pamingnya pasti dengan ibu pasti akan saya jadi public speaker seorang pembicara. Oke, lanjut. Ini terima kasih. Terima kasih. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kita diskusi saja ya. Silakan. Nanti kita praktek. Oh, langsung praktek. Oke. Sebenarnya ini kan kalau untuk praktek
kita buat susunan acara atau menjadi ini dah apa ya sebagai ketua Darmonita saja. Misalnya sebagai ketua Darmonita memberikan sambutan seperti yang disampaikan oleh Ibu Aja tadi, terus yang bawa acara, terus pokoknya yang untuk public speaker menjadi seorang pembawa acara juga bisa, penceramah, pidato, terus di kanan yang sambutan, terus sudah siap diri apa-apa untuk praktek siang. Kami sangat bersyukur ya sudah didatangi, dapat janji hari ini didatangi sama Pak ini. Jadi betul-betul membuka wawasan kita hari ini bagaimana hal ini. Nah, yang ingin saya minta tolong kepada Ibu Sriwani ini, bagaimana kira-kira Ibu Sriwani ini tentang mungkin pertama susunan acara kita tadi bagaimana? Oh iya. Kemudian mungkin perlu diperbaiki, ditambahkan atau apakah susunan acaranya sudah baik atau belum? Juga saya ingin menanyakan kepada beliau bagaimana tadi secara pribadi saya mewakili ketua, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, itu langsung saja ya supaya teman-teman juga ibu-ibu yang lain juga bisa bisa melihat bagaimana tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Karena memang kehidupan sehari-hari pasti melangkah tapi juga ya. Langit kita lagu susunan acara kita sudah luar biasa. Tapi sudah saya tambah sedikit. Kalau kita ini salam pembuka itu ya. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada penghormatan di situ. Yang terhormat ketua Darmonita Pesantren kan tidak ada. Beliau kan kita tambah. Yang terhormat Ketua Darmonita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili bisa sendiri. Kemudian yang kami hormati langsung ke sini Kabir. Setelah itu baru langsung ke anggota ibu-ibu pengurus dan anggota sidangnya hadir ini. Puji syukur kan tadi sudah ada ya. Langsung kayaknya tadi ketemu ini kayak gitu. Nah, atau mungkin kita ketik aja itu bisa dibaca ya sebagai kita pakai belajar nanti. Puji syukur Dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahim guna mengikuti acara pertemuan rutin Darmonita Kesatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Langsung di pada hari ini tanggal berapa? Tapi jangan lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliaulah kita bisa keluar dari alam kegelapan menuju alam kebenaran Islam dan iman. Tergantung dari kreasi kita menuntut apa selanjutnya ya, urutannya. Jadi urutannya di situ ada salam pembuka, kemudian penghormatan, kemudian kita masuk ke apa ya sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk ke acaranya. Terus setelah itu baru udah kita masuk ke susunan acaranya. Mungkin acara pertama kan tadi ada maghrib kita buka dan bersama-sama melafazkan basmalah enggak ya? Nah, jangan ditaruh itu ya kecuali kita belum benar tuh pas kita tentang dan diambil lu ilmu ya ada. Yang penting awalnya. Jadi itu ya, kita masuk ke intinya kan di situ ada menyanyikan Mars Darmonita Persatuan Kabupaten Darmonita Persatuan. Di situ nah untuk tadi yang pimpin lagu juga. Bu, kalau pimpin lagu besok-besok sikap sempurna, semua sudah berdiri. Praktek langsung nginamalin. Apa tetap yang tunggu bulan? Harus giliran. Antara belajar. Untuk ada harus tetap palu tidak ada. Apakah 4/4? 3/4? Malam kita itu luar biasa ya. Pasti Kak Juliana lupa nulis. Nah jadi
kita agak slow gitu. Kalau ini kan mau wanita bersatu padu itu berjuang, ada semangat. Iya, teriak gitu ya. Memang kita kan harus disemangatkan dan wanita. Kemudian setelah itu kan ada sambutan. Jangan lupa ya Bu, jangan sampai kita hindari kata-kata beliau ya Bu. So makanya sebelum acara itu harus sudah kita prepare dengan isi acaranya. Kita tanya siapa namanya, nama lengkap, nggak boleh salah itu nama lengkap dengan dipakai dua fatal dalam kita membawakan suatu acara. Jadi harus betul maksimal sudah ada kata di situ. Itu pun kalau kita menjadi seorang pembawa acara juga harus kita buat. Tapi itu nanti betulnya mentah dengan dharma wanita, tapi dharma wanita dinas kesehatan DWP Dinkes ya kapan sedang dalam tangan sumpah. Betulnya tanya ke dia dengan kayak ini terkesannya lebih berubah. Mimis, pasti lebih berubah. Kemudian tadi sudah disampaikan ya, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera dalam hal ini diwakili oleh apa jabatan siapa mana? Apakah sekretaris Dharma Wanita? Iya, pasti ada di sini. Saya anggota baru, jadi belum Ada masalah. Tidak masalah, langsung saja sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dalam hal ini diwakili oleh Ibu Haja Edi Itu saja sebanyak karena beliau kan mungkin pengurusan yang baru dulu ya kan pasti ada susunan pasti ada susunan kepengurusan. Nah kalau kebaru total benar. Kemudian di sini, nah benar tahu kan nama saya, tapi tadi tahu kan? Oh luar biasa. Kasihnya. Nggak usah. Nama, nggak apa-apa. Perlu juga Jeng. Sudah sengaja si pemilu kebaru diri tapan maklum berinteraksi ke saya. Sengaja itu ya. Di salah satu cara untuk pemilu kebaru tetap siap berinteraksi. Terus lanjut. Sharing season sudah. Sudah. Bagus sudah ini. Nah, nanti pembacaan doa terus penutup selesai. Emang sudah bagus sudah. Nah, tidak ditambahkan saja nanti ada salam pembuka, tetap penghormatannya, kemudian puji syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ada selawat dan salam tidak apa-apa. Kalau untuk puji syukurnya tetap apa dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Terus tamang acara terus tamang serai inti acara serai susunan menyanyikan mas dalam wanita. Nah itu sudah saya sampaikan sekali ibu ketika siapa tahu kita ada kegiatan di pembuka kalian ada pembacaan kalam mau benar sebelumnya terus yang dari sini terima kasih. Ada nggak dia? Enggak, yang itu bisa jawab ya. Wah, itu seperti kalau mengenai sambutan tadi ya, kalau saya ya, nggak apa-apa. Luar biasa, saya belum tentu bisa seperti keluarga Haja ini. Saya kok sampai saya langsung kamera. Pas saya buka, terus dia kalau biasa menjadi pelayanan kan saya tahu. Jadi biasa sudah berkomunikasi segala macam. Ya ibu-ibu yang lain. Mungkin pengalaman pribadi silakan tuh. Sebenarnya lain hanya tidak pakai ke teori. Nggak usah ada salah, marinan baca-baca segala untuk referensi segala macam. Tapi membawa untuk praktek langsung. Karena percuma baca
tegas lu mentah, tapi yang menongkat praktek 0,0 ya. Itu sih. Nah praktek betul nih. Praktek kan? Oh iya. Oh saya silakan. Tahu. Terima kasih. Kebetulan saya kurang ini. Iya. Lagi ini. Jadi untuk kita acara ini sangat bagus sekali. Ini pengalaman ada kita berbagi. Waktu kami masih jadi anggota barangkali, kebetulan suami sudah pensiun. Memang kalau kegiatan ini sering dilaksanakan istilahnya pada saat pertemuan itu istilahnya keterampilan. Jadi keterampilan itu bermacam-macam diisi, ada seperti untuk cara membawa acara, kemudian memasak, keterampilan membuat taplak meja dari ini, benang ini, macam-macam ya. Kemudian tadi apa yang disampaikan sama Mbak Yuni sangat bagus sekali. Kami kita sharing, Pak suami masih aktif, kami juga sering membawa acara. Biasanya kita kalau di Bandung hari itu karena kami pernah dilombakan di Mataram. Ya, sering kita dilombakan. Selain lomba bawa acara juga ada lomba baca doa, lomba membaca surat keputusan tentang serah terima jabatan. Sering setiap jam. Kemudian kadang pembawa acara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Tapi itu pun kita langsung tarik slot, jadi kita tidak tahu apa yang kita dapat. Jadi tiga-tiganya kita siapkan tergantung isi lot itu. Biasanya membawa acara dalam rangka pas formal, non formal, ternyata bedanya jauh sekali. Mbak Yuni ini saya salut, banyak betul pengalamannya. Jadi di sini Mbak Yuni kami ingin tanyakan karena pengalaman ini ya, apakah pada saat kita membawa acara itu ke ibu yang lain ini tidak tahu untuk yang terhormatnya? Ya. Nah, Pertanyaan. ya, yang terhormatnya itu ternyata cukup satu kali. Yang terhormatnya itu yang dituakan di situ atau yang berpangkat lebih tinggi. Baru selanjutnya yang kami hormati. Biasanya kalau kita lihat banyak orang langsung pertama yang kami hormati kadang ada yang terhormat terus. Nah, kapan kita pakai? Mungkin itu Mbak Yuni perlu jelaskan supaya Ibu tahu. Jadi kala ada ketua dan wanita kabupaten di sini. Kemudian yang kedua untuk puji syukur misalnya, apakah Ibu bisa fleksibel ataukah pertama-tama marilah kita panjatkan. Kemudian apakah seorang yang membawa acara itu harus pakai emak ataukah bisa pakai misal kertas LPS dibagi 4? Bagaimana mungkin karena Mbak Yuni sudah pengalaman lebih besar di Pemda. Apa lagi ya? Kemudian masalah kita penyebutan titel atau pangkat orang. Misalnya kita kayak di Polda itu, kita diinformasikan kalau kita sudah menyebut misalkan Brigadir Jenderal, langsung ke namanya tidak boleh lagi Bapak Brigadir ini, tidak ada bapaknya karena sudah menyebutkan pangkat. Mungkin sama di bangsa di sini Dr. Andus misal siapa? Apakah harus disebutkan namanya dulu, detailnya, ataukah semua lengkap, ataukah cukup namanya saja? Mungkin itu Mbak Yuni nanti lagi. Terima kasih. Ya luar biasa ya, pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan ini kan terkait dengan MC. Betul. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena mengawali Ya, itu dulu belajar dulu dari Tadi yang pertama mengenai yang pertama tuh ya, ketika hadir ketua dan wanita persatuan KKP. Jadi kita lihat dulu yang tertinggi siapa di sini. Ketua dan wanita persatuan KKP semua. Terus yang hadir juga di situ ada ketua dan wanita persatuan Dikas kan? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita sebutkan yang terhormat ketua dan wanita persatuan Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati ketua dan wanita persatuan Dinas Kesehatan, Ibu Pengurus beserta anggota. Jadi penyambutan yang terhormat itu sekali saja ketika kayak Bapak Bupati dengan
bupati dengan wakil bupati ya. Ini tetap yang terhormat untuk kedua, tapi sekali penyebutan yang terhormat Bupati Sumbawa, wakil Bupati Sumbawa, lalu selanjutnya yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, bla 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 selanjutnya. Jadi cukup sekali saja. Jadi kita hindari kata yang berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian tadi ada apa lagi? Puji syukur puji syukur. pertama-tama tergantung dari fleksibel itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Protokolan Nomor 9 Tahun 2010 ada kata-kata fleksibel di situ. Jadi tidak lu suka satu ya saklek nah, jadi tergantung dari ya lu cara dulu kreasi enak kita mana tuh misal sampai aja pada dulu total meluk dia luar pertama-tama malu lagi kapan makanya lu baru ya dua sampai ini langsung syukur karena tuh enaknya udah jadi bagaimana cara mengkreasikan dan berimprovisasi di situ coba jangan terlalu berlebihan juga terus untuk apa tadi untuk apa namanya yang dipegang bahwa cara pakai emas atau ya sebaiknya nih bagi data bagi dua data jadi terkesan kita betul-betul siap betul-betul mantap dan betul-betul berwibawa. Ketika mengkategorikan kita karena ada penjelasan tentang satu ada MC, saya jadi MC resepsi pernikahan atau resepsi apa atau apa sih kan itu bagi dua dan atau MC dia sempat penjelasan tentang kelamin bisa tempat dulu dan mau di WP terus bagaimana dan kayak sih penjelasan kali ini untuk jadi bahan kita perlu ada atau bisa saja figur yang di dalam. iya bisa saja ini kita apa tidak perlu kita laminating terus kita buat print tapi kan banyak kali itu tepok marah kita itu pola namanya jadi saya kalau mau jadikan tingkat bisa kita baik kalian terus untuk penyebutan gelar ya kalau untuk penjabatan gelar jabatan Bupati Sumbawa tidak perlu kita sebutkan bapak sebenarnya namanya lo Kamus Besar Bahasa Indonesia kamu tahu itu namanya yang saya ya sekarang sudah disebut sebenarnya nih tuanu nih kita tu biasakan nih kita deto tegas saya aja belum tahu coba kita Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika kita menyebutkan bapak otomatis dibarengi dengan namanya. Kalau jabatan itu tidak. Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Ketua Dharma Wanita Persatuan. Tapi yang diinginkan Dr. Andes Haji Mahmud Abdullah tetap dulu bapak. Yang berikjen kita langsung dapat bapak berikjen karena ada nama di situ tuh. Kecuali jabatan diri. Bapak Kapolres benar lupa sebentar. Tapi nanti nyarua ya apa ya jadi kebiasaan serian. Sampai ada di beberapa orang bilang saya kebetulan saya jadi juri MC kemenang ada yang tertanya salah satu pegawai kemenang Mbak Yuni kenapa itu kata-kata yang terhormat itu terus yang terhormati banyak sekali saya dengar pada saat acara benar deh bahwa itu sulit kan saya badas ya yang terhormat fokus ide lebih tinggi biasanya terus yang kami hormati sekali disebut kembali mengikuti seragam yang saya tetapi nana kita kan ajuan nah kemudian karena sesuai ke undang-undang keprotokolan nomor 9 tahun 2010 ada yang mau ya waktu kulit dan benar kulit ada salah ada benar tapi terkadang kalian itu lupa tuh dia kira nih nanya bang tuh ada kan merkos kadang gugup kadang itu kali ini serampakan wah hilang ya nah baru ini apa harus tuh berpikir positif menurut hal-hal negatif dalam otak tuh hilangkan itu sengaja kembali tuh tentang saya kita sekian silang ada
Jadi kawan beli mumpung. Jadi ini usul ini ya dari kami ke Bu Dharma Wanita ini. Kegiatan ini kan sangat positif bagus sekali. Karena kami pengalaman di lain kali itu kalau ini kadang kita sampai 90-an yang hadir. Ini kami ketahui sendiri pegawai dinkes itu banyak dan kami tahu banyak yang suaminya di sini otomatis kan istrinya jadi Dharma Wanita. Mungkin bisa namanya yang hadir itu untuk pas pada saat seperti ini momen seperti ini sangat bagus sekali momen seperti ini Iya betul. pada saat sebelum pertemuan harus sudah diatur dibagi jadwal ini yang bawa acara ini yang pimpin lagu ini yang nanti memberikan sambutan yang sudah diatur baca doa siapa sudah diatur memang seperti itu. Jadi benar-benar protokol mengatur seharusnya. Jadi sebelum seminggu biasa kami kalau di BKD itu sudah dikasih tahu ini bagian dari salah saya. Ada misalkan kebetulan di sini kan banyak bidang-bidang Bu ini bidangnya misal bidang ini isi keterampilan apa acara apa kan itu kan semua ilmu saya. Bidang ini bulan depan siapa? Usul saja. Karena kita ajang pertemuan ini bukan ini kita silaturahim cari ilmu yang bermanfaat. Jadi desa ini mohon maaf kita sengaja desa itu tahu ini bu ada bahan evaluasi tahu. Misalnya yang seraitan nih dadakan atau apa sengaja di kakinya settingan lalu bu ada bahan evaluasi untuk diskusikan pemerintahan gitu. Pukul dadakan lu menurut ibu. Dan Lalu itu kedepannya dan kedepannya harus ada perubahan. Gitu. Dan saya juga sebenarnya memperkenalkan diri sekarang hari ini. Jadi kan kalau kita ditunjuk misalkan sebenarnya tidak apa-apa kan Ibu Yudi sudah memberikan masukan sebenarnya seperti tadi sudah bagus dikasih masukan walaupun saya kira ini susunan acara bagi dia dikembangkan saja nanti Tinggal kalau tergantung ide-idenya. mungkin ada praktek buat apa luar biasa dan terutama ini gue jarang betul bisa hadir. tak tahu senantang luar Iya. biasa. Saya bahkan Malah saya kebanggaan di luar biasa menurut saya karena dia yang saya kepercayaan. Alhamdulillah ilmu luar biasa. Terus selanjutnya ayo ibu yang lain. Terima kasih Ibu Master. Bu Yuni. Kita sebelumnya sih pernah kerja di kantor ya. Saya Cuman, dimanapun kita bekerja dan pilihan jabatan tempat kerja, ini pelajaran nggak pernah kita dapat dari dulu tentang MC ya. Karena kalau dulu saya di bank, jadi kita hanya berhubungan dengan layanan ada antar nasabah ke nasabah kayak gitu. Itu sudah aturan baku. Cara ngomong kita semua dipersiapkan di sana. Cuman kalau ini kita menghadapi masyarakat, gitu, orang banyak, itu juga naskah sih. Kalau di kantor paling kita nyampein penjelasan Ya, apa sudah pasti aja. ya. Sudah baku semuanya. Sampai sistem komputer pun sudah baku. Jadi perawat pun bidan pun bisa kerja di bank sekarang kan. Iya. Kita perlu latihan banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berbagi pengalaman Ya. Masya Allah. Kalau bisa nanti kita dibuatkan baku ya. Sesudah semua. acaranya. Kemudian semua tes-tesnya. Cuma untuk lagu nanti kita download saja supaya ada musiknya juga. Kalau lagu nggak bisa di ini tuh kita latihan datangkan pelatih misalnya. Lagu. Nah, Oh ya nanti bisa sih ke depannya. Cuman mungkin Biasanya lomba. ini dulu. Luar biasa. Ada sekolahnya MC ini kan. ada. Ini saya minta dari Saya nggak apa-apa saya ceritakan pengalaman saya dulu ya. Saya dulu sebelum saya disebut sebagai MC, malu sih bawa acara pangsiding dulu. Selalu membawa acara apa? Saya kan di publik.
pertama. SMA saya rasa saya selalu mau masjid datang. Ini sesuai dengan cara yang saya. Saya belajar mereka tentang vokal harus nantap. Paling ke saya lain. Assalamualaikum. Orang baca puisi. Kan kalau model saya. Nah, ibu buat saya beli kita biasakan. Kalau bisa karena biasa. Nah, jadi saya bisa seperti itu karena begitu sih pertama. Jangankan di depan umum, Bu. Saya berbicara berdua saja sama Pak Asis, Om Asis nih. Kan dia senario saya suruh saya bawa acara. Saya mata, nyeluk saya Pak Asis muda PA pertama kali dan dia suruh saya bawa acara. Kedua apa acara dia? Saya teman. Saya mata saya. Nanti datang saya termotivasi gitu. Karena nanti saya ini sampai saya kebal. Saya bilang kakak saya dengar istri saya kan dia bawa acara Pak Masjid. Saya berdua saya yakin bes kita yakin bahwa kita akan bisa mampu lalu keyakinan aku kan kamu lawan kalian bang datang saya kita tahu balik dari namanya tahu pernah kamu lu saudara saya perlu atau nyeluk ya berlatih lu suka misalnya saya beliau kan ngundang YouTube ya referensi yang bagus cuman kekalian dalam diri saya mana enggak saya berpikir bahwa akan saya bawa acara pengkabupaten enggak pernah saya berpikir seperti itu hanya untuk saya besma kali ke saya bawa acara pang karaoke baca pang karaoke kebetulan Pak Haji Aceh saat nan Kang Ajar Pak SD 7 Rapina ke pariwisata, saya kan honor ke pariwisata. Saya bawa acara di Takak Makam, sering ditampil, bawa acara karaoke dari mobil. Ibu saya dengan sedangkan, bahkan kerja pariwisata. Kali akhir nih diajak saya duet setiap pada acara resepsi, acara kali saya nih mungkin perbawa-bawa ya diri mungkin ya. Kali akhir saya alhamdulillah bagus saya mengapa itu saya bagus seperti sponsor tuan diri ini paling tidak bagus diikuti sedikit juga ya lu nah dari berawal kalian kembali pampar wisata ya akhir nih ya saat ditarik saya kantor bupati pang protokol beli itu maaf tahu tarik kita apanya tai MC pariwisata kan tetap bulan apresiasi budaya tetap berangkat ke Mataram setiap bulan. Jadi duduk nih pariwisata instansi jalan-jalan. Karena apa? Tetap selalu bulan apresiasi budaya Mataram, tetap selalu ke Jakarta. Kan ada pergelaran berlegenda Buin Legend di sini. Saya ke Pak Emil Siwi kasih promosi di pariwisata di Pang Jakarta. Itu duet MC. Belu cerita. Beli mau diri Mbak, bisa saya minta nomor handphone? Kan malu dudung nomor handphone dari pelentong dudung di tempat dari kami pelentong asu mati ya saya batik saya happy maaf saya terus follow saya baru nyaman kira-kira dari karena ada kegiatan pembagian gitu kita bisa tandem nih berdua dia kan dari pakai bahasa Inggris karena memang dari luar negeri saya pakai bahasa Indonesia dari iPhone kita juga udah yang gedung aku bab dia nomor ke hati kaku wah keninggalan ke kantor bola keninggalan kali saya dan HP yang penting memang dari anak bukan saya dia pun tempat wisata sendiri saya kuat ternyata paling akhir nih titik ini dia pun teman-teman wah harus segera deh kita jadi saya dipanggil mohon maaf apa menurut dari siapa ini sih terus saya tuh bawa pacaran saya beri muka cek memang penting tahu apa ya ketika kita berteman dengan orang yang mungkin ada motivasi ada orang-orang hebat orang-orang baik orang-orang hebat luar biasa dengan ada terdorong kita untuk melakukan sesuatu
sesuatu yang luar biasa kemarin nih. Jadi mau beli, iya nih, kami tak kali MC non formal, pasti mampu di MC formal. Kalau di MC formal belum tentu mampu di MC non formal. Oh, lalu kita akhir saya termotivasi kata-kata di sini. Datang orang ini harus segera pindah di warna. Lamento yang batu berang MC luar biasa tuh kan. Nah karena mungkin Edita Surya belajar kan YouTube referensi atau mungkin ada pengalaman dengan mau saling diskusi segala macam, jadi ada bahan mereka. Terus kembali tuturin ke kecamatan, ada akam kecamatan tahu di wawancara kan kecamatan. Kebetulan saya ibu-ibu kan provinsi deh hadir, saya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK provinsi, ketua GUW, ketua BKW yang provinsi, dan kita semua tak ketua PKK ketua hadir di Tasreng. Mana mau kita MC? Iya, gagah banget pelatih kita. Minta ibu Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, so kayak milo-milo kayak hayati ya, ada rasa dan itu soka biasa. Terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, bla 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 bla. Dapat Pak Camat yang kami hormati lainnya saat ini, Camat Ropang, Camat Lantung, baru ada Ihur, Camat Melubing, mau kedapatan Camat Lapin. Jangan lapi, hem legal, nganes milu pak. Serius nanti. Terus kembali, saya susun ajaran tadi kan ada seluruh YTH yang terhormat itu. Kali itu minggu lalu saya nyatat Bapak dua ibu dua kasih ya Tuhan nyata YTH maksud yang terhormat ya. Bapak juga hiburan, semata. Kita kan hanya Bapak pegang lagi ya. Dino mau dari tadi ke Tuhan. Silang. Ada acara doa. Oh iya, silang. Ini sudah praktek. Oh iya, praktek itu. Iya, harus praktek sebenarnya. Nanto maksimal. Mungkin waktu ya, mungkin karena kita lagi main tadi, lihat tadi. Ya, ditendang lagi. Untuk evaluasi. Kita apa? Nanti kan bajunya bisa pakai Evaluasi baik. Karena memang tetap operasi dan tetap ada operasi ya. Terus sih sama mereka baik sekali. Yes. Silang, usia ibu mungkin ada Nah, posisi hidup juga ibu akan mempengaruhi ya laku performa posisi berdiri juga. Silang aja Mbak. Suara kan mempengaruhi juga. Ah. Kalau ini kan memang enak suaranya. Iya. Kalau suara cempreng misalnya, itu loh main. Lo sudah masalahnya buat berlatih. Jadi semua ini vokal ini suara. Ada orang yang aduh malah nih jempreng benar, tapi karena terus berlatih vokal bu, alhamdulillah suaranya vokal lah. Kalau harus tahu vokal nih. lo suka melo, lo kan ada sih pang. Yang penting ya bu, bau puas aja jalanan guys. Tapi memang suara juga akan mempengaruhi sekali. Ketika tuh bawa acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak rasa misalnya. Yang penting teknik. Aduh lagi suara. Kadang bajunya ada orang bikin saya pernah hadir di hutan. Jadi nih acara deh, sebentar. Ada yang improvisasi Jadi dia mati terus terakhir drop acara. sah-sah saja.
Kalau dilomba karena memang ada kriteria penilaian di situ. Jadi kalau untuk kita tampil, tapi ini kebiasaan, harus kebiasaan hal. Apa mungkin bisa ditanyakan? Silakan. Ada? Itu kita praktek bulan depan. Kita akan Otang, senyum ibu, nah mungkin ya. atau kan lu minta unit advokat tuan. Terus sudah misalnya kita bagian berdiri menyebutkan nama, assalamualaikum, menyebutkan nama suami. Bulan depan saja. Iya dong. Time. Nah, timer nih. Iya. Jadi sebelum lanjut, apa terus itu hadiah untuk hadiah. Ini hadiah untuk kawanmu berwawancara. Iya sendiri dia dapat kayaknya. Masya Allah. Mana? Apakah badar kita rumah? Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber Ibu Saliwani SE. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa untuk semuanya. Untuk itu, yang akan memimpinnya Ibu Master. Kepada Ibu Master, kami persilakan. Berdiri. Sudah, duduk saja. Oh, duduk saja kalau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji syukur kehadirat-Mu yang telah memberikan kami nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara pertemuan rutin Dharma Wanita Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa suami kami, anak-anak kami, keluarga dan sahabat kami, serta dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah kami istri yang pandai bersyukur, selalu mensyukuri rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami melalui tuturan keringat suami kami. Jadikanlah kami istri yang mampu menjadi panutan serta penyejuk hati suami, anak-anak dan keluarga kami. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kemuliaan kepada suami kami. Berikanlah hati suami kami agar mulia dengan pengertian sepenuh hati. Cerdaskanlah pikiran suami kami agar mulia dengan prestasi dan inovasi. Lindungilah suami kami dari godaan setan serta orang-orang yang tidak beriman. Ya Rabb, mampukanlah kami untuk selalu menjaga kebersamaan ini dan mampu mengharumkan nama DWP Dinas Kesehatan Sumbawa yang kami cintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelumnya saya pribadi mengucapkan maaf mungkin di dalam kata-kata saya tadi ada terdapat kejanggalan yang tidak berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Akhirnya acara pertemuan rutin pada sore ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya udah tak pernah. Ya udah. Tadi saya kasih instruksi dulu ya.
saya